Timnas Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil meraih kemenangan pertama di Piala Asia 2023. Setelah sempat kalah 3-1 di pertandingan pembuka melawan Irak, tim asuhan Sintayong mampu bangkit dan berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut membuatkan timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar kini semakin besar. Namun, sebelum memastikan tiket ke fase knockout, Indonesia akan lebih dulu menantang Jepang di matchday terakhir fase grup D Piala Asia 2023. Setelah melalui 2 pertandingan, Jepang dan Indonesia menduduki posisi 2 dan 3 grup D Piala Asia 2023 dengan raihan poin sama yaitu 3. Untuk lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia 2023, Jepang hanya butuh hasil imbang melawan timnas Indonesia. Sementara bagi timnas Garuda, kemenangan wajib diraih untuk bisa lolos langsung sebagai runner-up. Namun, Indonesia bisa saja lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik jika bermain imbang atau minimal tidak kalah telak dari Jepang. Namun, Indonesia harus menunggu pertandingan di grup lain karena hanya ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang akan melaju ke babak 16 besar. Sementara itu, jika dilihat dari kualitas tim, di atas kertas Jepang unggul segalanya dari Indonesia. Seperti yang diketahui, tim berjuluk Samurai Biru itu adalah tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia yaitu 17. Selain itu, Jepang juga menjadi rajanya Piala Asia dengan 4 trofi yang dimilikinya saat ini. Meski begitu, menurut rekor head-to-head kedua tim, Indonesia ternyata pernah mengalahkan Jepang. Terakhir kali Indonesia mengalahkan Jepang terjadi pada 24 Februari 1981 di laga uji coba. Jika melihat performa Jepang di 2 pertandingan awal, tim asuhan Hajime Moriyasu memang tampil kurang meyakinkan di Piala Asia 2023. Padahal, Jepang tampil luar biasa dalam 10 laga sebelumnya, termasuk saat menggilas Jerman dengan skor 4-1 di laga uji coba FIFA. Karena kalah melawan Irak, laga melawan timnas Indonesia akan menjadi penentuan untuk lolos ke babak berikutnya. Jepang diprediksi akan turun dengan skuad terbaiknya melawan Indonesia, termasuk kembalinya winger lincah Brighton Kaoru Mitoma. Untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan timnas Jepang di Piala Asia 2023 Qatar, Kaoru Mitoma melakukan latihan tembakan di tengah proses pemulihan cedera. Mitoma terus berkejaran dengan waktu untuk sembuh total dari cederanya demi bisa membela Jepang kontra timnas Indonesia dalam partai terakhir Grup D Piala Asia 2023. Dengan skuad bintang yang mayoritas berkarir di Eropa, harga pasaran tim Samurai Biru mencapai 5,5 triliun rupiah. Tentu, hal itu sangat jauh jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya memiliki total nilai skuad sebesar 151 miliar rupiah. Jumlah tersebut menjadikan Jepang sebagai tim termahal di Piala Asia 2023. Takefusa Kubo menjadi pemain termahal Jepang dan termahal di Piala Asia dengan bandrol 1,04 triliun rupiah. Sementara itu, timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ada di peringkat ke-14 dari 24 keseluruhan kontestan di ajang ini. Sandy Walsh menjadi pemain termahal timnas Garuda yang dibanderol dengan nilai pasaran 26 miliar rupiah. Meski begitu, perbandingan nilai pasaran tim tidak banyak berpengaruh pada hasil pertandingan. Seperti halnya Jepang yang baru saja kalah dari timnas Irak. Padahal, Irak hanya memiliki nilai pasaran 168 miliar rupiah. Salah satu faktor yang membuat Jepang tampil di bawah standar adalah dukungan supporter Irak yang memadati Education Stadium saat itu. Hal tersebut diakui langsung oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Timnas Indonesia mungkin bisa melakukan hal yang sama jika mampu tampil apik tanpa membuat kesalahan di matchday ketiga. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam meminta para supporter memerahkan stadion saat mereka menghadapi Jepang. Sang kapten menilai tim Garuda tidak bisa berjuang sendiri saat melawan Jepang. Ia menilai timnya kembali butuh dukungan supporter dalam laga nanti. Pemain Jeonnam Dragons itu mengatakan Jepang memang menjadi lawan yang cukup berat untuk timnas Indonesia. Namun bukan berarti timnya tidak bisa meraih hasil maksimal di laga nanti. Kini harapannya timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal di laga kontra Jepang.